Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta kehidupan. Tidak ada hari ini jika tidak ada hari kemarin. Tidak ada malam jika tidak ada siang. Tidak ada kami jika tidak ada pendahulu-pendahulu sebelum kami. Dari itu, kami dari channel Kisah Tanah Sempring yang insya Allah pada hari ini akan menceritakan sebuah kisah sejarah fakta di masa lalu. Namun sebelum kami lanjutkan videonya, alangkah baiknya untuk bantu like, comment, subscribe channel YouTube kami agar kami lebih bersemangat menceritakan sejarah-sejarah berikutnya.
Sahabat kisah Tanah Sempring dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di lamaran bedahan pesisir pantai Pondok Bali, yang insya Allah kami bersama tim akan menguak sejarah-sejarah fakta-fakta di masa lalu bersama Abah Taryana. Dari itu kita langsung saja telusuri. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Bah. Jadi kami bersama tim ingin banyak pertanyaan sebenarnya dari kami. Salah satunya tentang sejarah yang ada di lamaran bedahan ini. Mungkin sedikit banyaknya bisa Abah ceritakan tentang sejarah di sini. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menguap sedikit sejarah di lokasi lamaran bedahan yang ada di pesisir Pondok Bali. Insya Allah sedikit akan mengulas sejarah di sini. Dulu masyarakat Tegalsari khususnya di Logon Wetan, mungkin Abah juga kenal dengan masyarakat di Tegalsari, itu sering kejadian ya kerasukan. Masyarakat Logon Wetan itu khususnya Tegalsari banyak kerasukan. Kalau ada kerasukan dari Ki Buyut Dharma itu seolah-olah di sini tempatnya. Ki Buyut Dharma ini di sini tempatnya. Apa yang menyebabkan Ki Buyut Dharma? Dulu kalau ada orang yang kerasukan yang ada di Tegal itu, ini siapa? Ini Ki Buyut Dharma. Di mana tempatnya? Di lamaran bedahan. Jadi sering sekali ada orang yang kerasukan itu sering mengatakan Ki Buyut Dharma di posisinya di lamaran bedahan. Sering. Dulu kakek saya menceritakan, dia lewat dari sini. Di sini ada pohon lamaran bedahan. Tapi sekarang udah nggak ada, tumbang mungkin, nggak ada. Posisinya persis di sini, posisinya. Insya Allah di sini. Kalau ada kesalahan itu mungkin datanya dari saya, ada kebenaran mungkin itu datanya dari Allah. Itu dulu kakek saya lewat dari pesisir ini kan bedahan namanya itu, kali bedahan. Kali bedahan itu dia melirik ke sebelah kiri, di bawah pohon lamaran itu ada sesaji. Ada sesaji dulu. Itu sejarah kakek saya. Ada sesaji, menyanyi itu kemenyanan itu masih ngebul, masih ada ininya asapnya, masih ada asapnya. Itu ya persis lah banyak sesaji itu banyak sesaji. Dia pergi lewat ke sana beberapa meter, dia melengok ke tempat yang tadi itu udah nggak ada. Sesaji itu udah hilang, nggak ada dengan sendirinya, nggak ada. Itu sejarah kakek saya dulu. Banyak sekali terjadi kejadian yang aneh-aneh di daerah sini. Dulu, ini ada kunsennya yang bernama Jenah. Dulu, zaman tahun berapa, tahu itulah. Itu jadi jero tulis desa Pak Jenah itu. Itu kakek saya lagi, kakek saya. Kakek saya mungkin buyut saya lah. Buyut saya itu, namanya Abah Jenah. Abah Jenah itu menantunya Abah Camas. Menantunya Abah Camas. Abah Jenah itu jadi kepala jadi juru tulis desa waktu dulu. Dia ada orang yang mau ziarah ke sini itu, dia minta antar ke Abah Jenah itu. Posisinya di mana? Posisinya di sini. Dulu di sini subur, bukan main, luar biasa suburnya. Tambak-tambak juga masih bagus. Tapi sekarang itu mungkin kersanya Allah, mungkin kurang mendoakan sejarah-sejarah yang ada di sini, melupakan sejarah-sejarah orang-orang dulu, pahlawan-pahlawan di sini. Mungkin istilahnya kita merasakan seperti inilah, habis karena air laut. Ini kan kersanya Allah, mungkin ini kersanya Allah, yakin ini karena Allah. Nah begitu istilahnya, singkat ceritanya di sini itu ada pohon lamaran. Pohon lamaran itu dulu katanya yaitu namanya Ki Buyut Dharma. Ki Buyut Dharma itu yang posisinya ada di sini. Insya Allah mungkin sekarang juga masih ada di sini. Saya sekarang nggak tahu di mana tempat posisi yang aslinya. Ini tumbang. Tapi daerah inilah di sini nih, di sini. Insya Allah di sini. Saya udah tahu masalah jalan-jalannya, tahu di sini bahwa itu kan bedahan. Ini empangnya di sini empang. Ini tempatnya di sini. Ini yang disebut namanya lamaran bedahan. Mungkin orang dulu udah mengenal semua. Jadi lamaran bedahan ini nih, yang penghuninya ini kan itu.
Tak gitu aja. Jadi mungkin pemuda-pemuda semacam saya pribadi ataupun mewakili dari teman-teman di luar sana belum banyak tahu tentang sejarah-sejarah di masa lalu ya, Bah, karena apa ya? Karena mungkin hampir punah, hampir hampir tidak di hampir tidak di expose atau diceritakan dari pihak yang tua ke anak, ke buyut, dari anak ke cucu ke buyut gitu. Jadi pengetahuannya kurang banyak gitu, Pak, tentang sejarah-sejarah di sekeliling kita, padahal sejarah-sejarah di sekeliling kita pun sangat banyak sekali dan istilahnya dari leluhur-leluhur kita patut kita banggakan atas perjuangan-perjuangan mereka. Iya, sekarang memang anak-anak sekarang istilahnya ingin tahu apa sih Pondok Bali, mungkin gitu ya. Apa sih Pondok Bali, apa sih Pondok Putri itu, kan belum tahu. Belum tahu sejarah asal usulnya yang asli. Asal usulnya Pondok Bali itu seperti ini. Ini langsung sejarah basisir aja lah, basisir Legon ya. Basisir Legon, khususnya Tegal Sari. Ini masalah sejarah Pondok Bali itu, sejarahnya, dia ada seorang wali, kata orang sekarang. Kalau dulu mah nggak mau disebut wali, itu pejuang lah, pejuang Islam. Dia istilahnya menyiarkan Islam di lewat jalan Pantura, khususnya dia daerah Pondok Bali ini. Itu di Pondok Bali itu dia kemalaman, tidur di situ, tidur semalam sampai itu bikin sumur, tapi sekarang sumurnya nggak ada, mungkin adalah sekitar berapa ratus meter ke tengah lautan itu ada sumur. Dulunya ada sumur, dia ada cirinya, dia di tengah alang-alang, waktu dulu ke alang-alang, di tengah alang-alang, rumput alang-alang itu kata orang sini mah tangkal eurih. Nah di situ dia bikin sumur, pasang ciri, ada pohon kidongdong. Justru saya masih kecil itu ada pohon kidongdong, ada di pesisir Pondok Bali itu, dia udah mati, tapi dia nggak mau tumbang. Saya masih dari kecil, saya mau mandi itu naik ke pohon itu, asal loncat ke laut. Itu nggak mau tumbang itu. Nggak seperti sekarang bangunan pun hancur, apalagi pohon-pohon yang seperti itu. Waktu dulu tapi enggak, itu bukan main, luar biasa. Itu ada keanehan pohon itu enggak tumbang-tumbang. Saya masih kecil, bukan saya ngebohong, bukan saya istilahnya, itu fakta. Saya udah merasakan sendiri. Saya mau berbicara seperti ini, saya udah merasakan. Saya kalau mau naik itu mau mandi, saya naik dulu pohon itu, tapi udah mati, cuman berapa meter aja lah tingginya. Saya naik dulu langsung loncat, brem gitu aja. Nah, itu sejarah Pondok Bali seperti itu. Dia melanjutkan perjalanan, ya udah istilahnya udah menguraikan, itu di daerah Sempring, langsung ke Pondok Bali. Itu di Pondok Bali mengutus seorang Ki Ahmad, dia suruh mengamankan yang ada di Tegal Sari, dia langsung melanjutkan ke daerah pesisir, langsung ke Jayakarta yang ada di Jakarta. Jadi, Bah, kita balik lagi ke pembicaraan pertama ya, yang mengenai sumur yang ada di pantai Pondok Bali. Saya masih penasaran, apakah sumur itu masih ada di Pondok Bali atau gimana sekarang, Bah? Sebetulnya waktu Abah masih kecil itu ada sumur, itu ada. Itu kan sumur Pondok Bali itu luas, tadinya luas, lebar, luas di situ. Tapi sekarang udah beberapa ratus meter lah, dia udah ke tengah laut. Udah hilang. Karena apa? Karena waktu dulu kan kita kalah yang istilahnya yang tidak mempercayai gitu. Dia kan dua kubu, ada yang mempercayai, ada enggak kan gitu. Itu sekarang udah ke tengah laut. Adalah beberapa ratus meter gitu ke sana, ke tengah lautan. Makanya kalau istilahnya maaf kalau ingin tahu sumurnya asli, sumurnya di pesisir nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Berapa ratus meter ke tengah lautan. Dan seperti ini juga, Bah, ada pertanyaan dari saya pribadi, mungkin mewakili dari teman-teman semuanya. Pantai Pondok Bali setahu saya kan tadinya kan sangat luas, sangat indah, belum rusak seperti sekarang lah. Sekarang kan begitu
semakin tahun kan semakin habis karena ombak, karena mungkin karena tenggelam termakan tahun juga. Jadi yang intinya itu bisa sampai sehancur itu pantai Pondok Bali itu karena ulah siapa? Apakah karena kesalahan kita sendiri sebagai manusia tidak bisa melestarikan, atau secara kita sebagai manusia seharusnya kita mensyukuri, kita melestarikan, malah kita dijadikan tempat pemaksiatan? Itu menurut Abah sendiri, menurut pandangan Abah sendiri itu seperti apa, Bah? Menurut saya begini, masalah alam itu kehendak alam. Kehendak alam itu rahasia Allah. Mungkin Allah masih ngasih teguran sama kita, ngasih teguran sama makhluknya. Ini alam juga habis kok. Apalagi umur manusia. Alam juga segitu indahnya, luar biasa, gunung sampai meletus. Itu kan kehendak Allah. Kehendak Allah. Itu kan istilahnya alam yang berbicara. Alam yang berbicara. Makanya saya pesan sama anak muda, bukan saya istilahnya, saya bukan kiai, bukan ustadz. Saya ini orang bodoh, saya orang buta huruf. Saya pesan dari saya sendiri, mungkin istilahnya saya juga masih belajar. Ingatlah, banyaklah beristighfar, istilahnya mendekatkan diri ke Allah. Umur itu tidak ada kan ribuan tahun, apalagi istilahnya umur manusia. Alam juga habis. Kita belajar dari situ. Itu Pondok Bali dulunya bukan main indahnya, tapi sekarang habis. Apalagi umur kita. Nah, kita dari apa diciptakan? Siapa yang menciptakan saya? Saya mau pulang, mau kemana? Saya pulang bawa apa? Saya harus ingat itu. Makanya saya istilahnya mengajak itu, saya orang bodoh, tapi saya tetap ingin mengajak sama istilahnya sama anak muda-mudi zaman sekarang. Jangan sampai terjerumus, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan istilahnya sama murka Allah. Sama murka Allah. Saya udah tahu kan segini, udah musibah di mana-mana, termasuk Pondok Bali tadinya indah sekarang hancur. Itu bukan maaf, itu bukan ulah manusia, itu kehendak alam, itu rahasia Allah. Mungkin Allah ngasih teguran sama kita, gitu. Kita harus cepat-cepat kita menyadarinya. Iya. Gitu. Yang intinya di dunia ini nggak ada yang abadi ya, Pak ya. Iya. Jadi jika ada bencana alam dan lain sebagainya, jadikan itu pelajaran buat kita semua. Mungkin itu teguran dari Tuhan. Kita sebagai manusia harus lebih mendekatkan diri kepadanya. Karena semua terjadi bukan tanpa alasan. Semua terjadi bencana, longsor, tsunami, dan lain-lain itu terjadi bukan tanpa alasan. Allah menurunkan bencana itu. Yaudah Bang, makasih atas semua informasinya. Semoga teman-teman semuanya bisa memetik pelajaran yang baik-baiknya dari video ini. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat subscribe dimanapun Anda berada. Saya bersama tim undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.